ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Habiballah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi ismihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan, kita hormati para sesepuh masjid kita ya, yang hari ini masih diberikan kekuatan dan juga semangat yang kuat untuk bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu sekalian, tentu kita harus saling mendoakan satu sama lain. Doa bukan hanya untuk rekan-rekan kita yang masih hidup ya, tetapi juga orang yang sudah mendahului kita. Keyakinan kita bahwa kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk bersilaturahim. Kematian hanya pindah kamar. Kematian itu hanya berada di seberang kita ya. Roh yang ada di sini itu juga yang ada di sana nantinya. Tuhan kita di sini, Tuhan kita juga di sana. Alam yang kita tempati, alamnya Allah semuanya. Orang tua kita di sini di dunia ketika masih hidup, masih tetap nggak ada bedanya orang tua kita juga di sana. Jadi tidak perlu ada pembedaan secara psikologis orang yang hidup dan orang yang sudah wafat. Bedanya cuma sedikit. Orang yang sudah wafat itu hanya badannya, jasadnya tidak bisa komunikasi aktif, tapi roh, bahkan roh itu lebih proaktif. Orang yang roh sudah wafat daripada orang yang terpenjara di dalam jasad. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan masuk kepada suatu kajian tentang sabar dan syukur. Ya, saya pernah menjelaskan sabar dan syukur ini dua sayap kehidupan. Selama orang itu menguasai, mengunci pada dirinya sebuah kesabaran dan juga syukur, maka manusia itu pasti tetap akan eksis. Orang sabar tidak pernah jatuh. Orang syukur tidak pernah bangkrut. Jadi modal kehidupan kita itu adalah sabar dan syukur. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apa yang dimaksud sabar? Kita lihat dulu keutamaannya sabar apa. Allah tinggikan derajat kebaikan bagi orang-orang yang sabar. Banyak sekali ayat yang berbicara tentang kesabaran, tapi mari kita lihat apa yang dimaksud sabar dalam beberapa ayat yang kita pilih di sini. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru pada marna makana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa makanu yu'rishun. Mari kita hayati artinya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhan yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Orang Israel pun dapat janji dari Allah kalau sabar. Apatah lagi kita bukan orang Yahudi, kita adalah orang Islam. Tentu juga akan lebih lancar ya janji Tuhan kepada kita. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan apa yang telah dibangun mereka. Bangunan yang dibangun di atas kezaliman itu pasti akan hancur. Tapi bangunan yang dibangun di atas kesabaran itu yang akan abadi. Maka itu Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang kita lakukan hari ini. Apakah ada keterlibatannya Allah
apakah ada intervensinya Allah? Sebuah pekerjaan tanpa intervensi Allah di dalamnya pasti tidak berkah. Tapi manakala kita lakukan sebuah perbuatan, Allah ada incasing di situ. Incas artinya mencampur tangankan dirinya di dalam suatu urusan, itu pasti akan tabarruk berkah. Ini bukan mistik. Apapun yang kita akan lakukan, pakailah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Semua pekerjaan yang tidak diawali dengan Bismillah, maka itu akan diganggu setan. Maka itu tidak akan berkah, maka itu sombong. Karena kita ini kan berbuat sebagai khalifah, representatif dan wakilnya Allah di muka bumi ini. Apapun yang kita lakukan, kita memperatasnamakan Allah, karena memang kita wakilnya, khalifahnya Allah, menata, mengelola bumi ini. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi Bapak Ibu, kesabaran itu bukan hanya penting bagi rakyat, tapi pemimpin pun juga harus sabar. Rakyat pun juga harus sabar. Jika pemimpin dan yang dipimpin itu sama-sama mengadopsi sifat-sifat kesabaran, itulah yang akan mendapatkan keberuntungan. Walanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini diperkuat lagi oleh ayat ini. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar. Ya. Orang sakit tapi sabar, tidak ngomel-ngomel, tidak marah-marah, itu akan diberikan balasan pahala. Tapi kalau sudah sakit, ngomel, ngata-ngatain orang, marah-marah, itu ujian kesabaran itu pada saat kita ditimpa musibah. Kalau ada orang diuji penyakit tapi marah-marah, semua ikut sakit jadinya. Hanya sakit gigi tapi semua orang sakit gigi di rumahnya. Pergi ke kantor, semua orang sakit gigi di kantornya. Maka itu nggak dapat pahala, nggak dapat balasan positif. Kenapa? Ikut membuat orang lain sakit. Maka itu kalau kita sakit, mari kita belajar mandiri. Mampukah kita menjadi manusia otonom? Manusia otonom atau orang otonom itu tidak menggantungkan hidup kita kepada istri, anak, tetangga, pembantu. Sejauh bisa kita lakukan sendiri, mari kita lakukan. Ya, karena kalau kita terlalu dimanjakan oleh pembantu, babysitter atau suster, ya, itu kita tidak akan pernah khatam menjadi seorang yang mandiri, paripurna, insan kamil. Jangan merepotkan orang lain karena urusan kita. Belajarlah untuk tidak merepotkan orang lain sejauh itu urusan pribadi. Bahkan urusan masyarakat pun sejauh itu bisa kita lakukan, tidak perlu melibatkan orang lain, merepotkan mereka. Makin maksimum kita bisa mendayagunakan potensi diri kita dalam menyelesaikan persoalan pribadi maupun urusan masyarakat dan orang lain, maka kita akan semakin mandiri dan itu dapat bonus dari Allah. Tapi sebaliknya, ikut menyedot energi positifnya orang lain, semua orang itu tersedot energi negatif, energi positifnya, maka kita pun juga tidak termasuk orang yang sabar. Nah, ulaika yu'tuna ajrahum marratain bima sabaru. Mereka itu diberikan pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Berlipat-lipat ganda kesabaran itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ada orang membawa ember bocor ke akhirat. Aku kan sudah menjalani penyakit bertahun-tahun, harusnya kan aku dapat penghargaan dong. Aku sabar. Oh enggak, kamu tidak termasuk orang yang sabar.
Kenapa? Ikut membuat sakit orang lain yang tidak sakit. Nah, jadi semakin banyak kita menyusahkan orang lain, maka semakin pahala kita terkuras nanti di akhirat. Semakin tidak akan merepotkan orang lain, maka pahala kita itu semakin sempurna. Maka itu sabar itu adalah cara yang paling efektif untuk melestarikan kualitas pahala kita. 100% kita akan diberikan pahala manakala kita menjalani kehidupan ini penuh dengan kesabaran. Tapi kita akan membawa ember bocor manakala kita dilanda suatu musibah, misalnya penyakit kronis, tapi semua orang ikut tersiksa karena kita. Maka itu kita nggak dapat pahala di akhirat dan kita pun dicemuh-cemuh orang di dunia. Lihatlah orang tua kita, lihatlah orang tua yang lain. Sungguh mengecewakan. Kita tidak ingin seperti itu. Dia sakit tapi meronta-ronta. Kasihan tuh anaknya serba salah. Begini salah, begitu salah. Orang tuanya marah-marah melulu. Nah, kalau kita nanti pada saatnya sampai seusia itu pun, mau nggak kita mencontoh, mau nggak kita akan menjadi seperti orang yang pernah kita cemoh waktu kita masih muda. Jangan-jangan kita lebih parah keluhannya daripada orang yang pernah kita cemoh di waktu muda kita. Maka itu, mari kita mulai perlahan-lahan membiasakan diri kita itu tidak dibawakan tasnya, enggak dibawakan oleh mobilnya, supir sendirilah sepanjang itu masih kuat. Enggak dibawakan handphonenya, enggak dibawakan mapnya. Ada orang, Masya Allah, handphonenya pun dibawakan. Memang ada ajudan, dimanjakan. Tapi saya ingin mengingatkan, sejauh bisa kita lakukan, lakukanlah tanpa harus pembantu. Bayangkan pembantu kita yang seorang diri, perempuan lagi Bapak Ibu. Anak kita juga ada. Anak kita juga bawa istrinya, cucunya ada. Yang paling ditakuti pembantu itu. Bahkan sering ditanya, berapa anak di situ? Ada 5 anak kecil. Waduh, mengurus 1 anak kecil sama dengan mengurus 2 orang dewasa. Kalau 5 anak kecilnya, 1 buang air besar, 1 buang air kecil, 1 nangis, 1 kelaparan, 1 keluar pagar. Waduh, itu gajinya cuma berapa? 1,5 juta. Belum lagi nyetrika, belum lagi mencuci, belum lagi masak, belum lagi nyapu. Yang paling berat, belum lagi menggosok nyetrika itu. Kalau ada apa-apa, salah, dan salah terus-menerus. Nah, orang-orang yang seperti ini, itulah yang perlu mendapatkan gaji besar, 5 juta pun juga itu bisa. Jam kerjanya sebelum mata bosnya itu bangun sampai sesudah mata bosnya itu tidur. Jangan menzalimi pembantu dengan menggaji apa adanya dengan standar. Sekolahkan, kuliahkan, ajari keterampilan. Targetkan kamu jadi pembantu di rumah ini 3 tahun. Kamu harus sarjana atau kamu harus punya ijazah, kamu punya keterampilan. Habis itu kita ganti pembantu. Biarkan mereka itu mencari profesi lain yang bukan pembantu, bisa membiayai keluarganya. Itulah definisi kesabaran yang secara rasional yang perlu kita terapkan. Jadi sabar itu bukan tanpa perhitungan, tanpa perencanaan, tanpa program. Sabar itu akan lebih berkualitas kalau disertai dengan perencanaan. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya, mereka tanpa batas. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah, sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang sabar. Bala in tasbiru wa tattaqu ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Coba, ini ada kuantitatifnya. Cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Orang yang sabar itu diberikan energi 5.000 malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu orang yang sabar jarang sakit, di backup oleh Allah. Tapi kalau orang nggak sabar,
malaikatnya nggak ada. Kenapa? Karena emosi melulu. Orang yang selalu riang, gembira, tersenyum, ketawa, ikhlas, tawakal, itu sehat itu. Karena malaikat ikut membantu meringankan bebannya. Tapi kalau orang suka cemberut, tidak ikhlas, dan juga marah melulu, maka itu energinya tersedot. Kenapa? Nggak ada malaikat yang mendampingi, membantu dirinya. Kalau ingin dibantu malaikat, maka jadilah orang yang periang, bersyukur, tawakal, sabar. Nah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika hum muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna, rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi orang sabar itu termasuk dalam kategori orang yang benar-benar keimanannya orang yang bertakwa. Sabar takwa tidak bisa dipisahkan. Enggak ada takwa bisa dicapai tanpa kesabaran. Dan tidak ada kesabaran bisa bekerja langgeng tanpa ada ketakwaan. Wasabirina fil ba'si wa dharra wa hinal ba'si ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini kriterianya. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. As-sabirin wal ba'sa wa dharra wa hinal ba'si. Nah, ini ada hadisnya juga banyak, tapi kita pilihkan satu di sini. Kalau Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'u mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, atau tamla'u ma baina samawati wal ard, wa salatu nurun, wa sadaqatu burhanun, wa sabru diya'un, wal qur'anu hujjatun lak, wa alaika kullun nasi, yaghdu fabayi'un nafsun, famu'tikuha au mubikuha. Inilah hadis yang sangat luar biasa, hadis riwayat Sahih Muslim ini. Ya, jangan memandang enteng amal kecil, sebab di mata Allah ternyata besar. Amal-amal apa yang kecil di mata kita tapi amat besar di mata Allah? Lihat di sini. Rasulullah bersabda, bersucilah. Ya. Bersucilah, atau apa ya istilahnya itu, biasakan dirinya itu untuk bersineces. Bersuci adalah setengah dari iman. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah separuh iman. Alhamdulillah, yaitu membaca alhamdulillah yang menyerapi, menghayati dalam hati, memenuhi timbangan. Jadi timbangan kita itu penuh, padat. Ya. 1 kilogram emas mungkin setara dengan 100 kali alhamdulillah. Subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi, menyempurnakan undangan itu, atau memenuhi ruang antara langit dan bumi. Coba bayangkan. 1 kali kita mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, pahalanya itu sama tingginya langit dan bumi. Ya. Salat adalah cahaya nur, bayangkan. Cahaya matahari, salat itu. Sedekah adalah petunjuk, directionnya mau kemana kita. Dan ini yang sangat penting, kesabaran adalah sinar. Sinar itu memberikan cahaya tapi tidak memancarkan panas. Matahari memancarkan cahaya tetapi menyebabkan kepanasan. Bulan menampilkan cahaya tapi tidak menimbulkan kepanasan, kehangatan. Dan Al-Quran adalah hujjah bagimu, atau bumerang bagimu. Bisa menjadi hujjah, artinya alasan, kekuatan, pelindung, perisai, tapi juga bisa menjadi bumerang, sumber malapetaka bagimu. Setiap manusia berangkat di pagi hari, maka ada yang menjual dirinya sehingga membebaskannya atau membinasakannya. Apa yang dimaksud menjual dirinya? Ya, berbohong demi untuk mencari perhatian orang. Ya, gampang sekali berbohong hanya karena ingin laris dalam sebuah perjumpaan, pertemuan gosip. Jangan terkenal melalui kebohongan. Lebih baik diam. As-sumtu hukmun, diam itu adalah penuh dengan hikmah. Jangan karena kita ingin populer lantas kita menggadaikan diri dengan kebohongan. Apalagi fitnah, na'udzubillah min dzalik. Ini yang peringatan Rasulullah. Nah, mari kita lihat
arti dan hakikat sabar. Kesabaran itu apa sih Bapak Ibu sekalian? Ya, sifat khas manusia. Sabar adalah perjuangan dorongan agama dalam melawan dorongan hawa nafsu. Dorongan agama yaitu dorongan yang menuntun manusia itu kepada makrifat, kepada Allah dan Rasul-Nya, serta memberikan pengetahuan tentang kebaikan akhirat untuknya. Dorongan hawa nafsu yaitu dorongan untuk memenuhi kepuasan syahwat. Fungsi sabar bagi manusia adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang didorong oleh syahwat. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan pengertian sabar. Di dalam Al-Quran ada 3 macam kesabaran. Sabar yang pertama, as-sabir. Sabar yang kedua, al-masabir. Sabar yang ketiga, as-sabur. Nah, mari kita uji jenis kesabaran apa yang kita miliki. Tentu saja yang paling pertama adalah tidak sabar. Orang yang tidak sabar itu suka marah-marah, suka kecewa, suka frustrasi, suka meledak. Ya. Pokoknya suka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Itu orang yang tidak sabaran. Akan tetapi kalau orang itu sudah mulai, ya, kalau orang itu sudah mulai sabaran, maka insya Allah orang itu nanti akan merasa akan terlihat pada dirinya sesuatu yang lain. Contohnya, sabar itu dulu suka preman lah. Sedikit saja tersinggung, langsung ditampar orang. Sedikit saja dikecewakan, waduh lempar piring, banting pintu, meledak suaranya kayak apa. Sekarang tersenyum lewat itu. Dia nggak main pukul, dia diam aja. Itu namanya as-sabir. Kadang-kadang nyeletuk, oh kalau saya kayak dulu, saya tampar orang itu. Sekarang ya, kita sudah mulai bijak lah. Itu sudah sabir itu. Tapi sabir itu masih dongkol. Masih nggak bisa melupakan, dia merekam dalam hatinya, itu masih bisa meledak pada suatu saat itu. Ya, cuma nggak seperti sebelumnya. Nah, kalau orang itu mengatakan begini, ya aku sabar, tapi ya aku sudah memaafkan juga, cuman aku belum bisa melupakan. Memaafkan tapi tidak melupakan, itu as-sabir. Tapi kalau kita sudah mengatakan aku sudah memaafkan dan aku melupakan, sampaikan bahwa lupakan masa lampaunya. Kita mulai dari nol, kembali ke titik zero. Wah, itu al-masabir. Tapi sabar yang paling tinggi, seperti yang diabadikan sabarnya Allah, yaitu as-sabur. Asmaul Husna yang terakhir itu adalah as-sabur, maha sabar. Apa itu maha sabar, as-sabur? Nah, saya sering mengungkapkan begini. Kalau as-sabir tingkat awal, al-masabir tingkat 2, as-sabur puncak kesabaran itu. Apa bedanya as-sabir, al-masabir, dan as-sabur? Kalau air susu dibalas dengan air susu, air tuba dibalas air tuba, wajar, itulah as-sabir. Ya, kita dipuji orang, kita puji dia. Kita dikasih sesuatu. Nah, kita ada kunjungan balik, kita juga kasih sesuatu. Ya. Dia nggak membawakan apa-apa kepada kita, ya kita juga nggak bawakan. Dulu juga nggak datang waktu anak kita kawin. Ya, sekarang anaknya kawin, kita juga jangan datang. Itu kan air susu dibalas air susu, air tuba dibalas air tuba. Itu as-sabir. Kalau al-masabir itu air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Air susu dibalas air tuba. Contohnya, kita yang menyekolahkan dia. Kita yang kasih biaya. Dulu anak miskin. Akhirnya dia tamat perguruan tinggi. Kemudian dia kita bantu menjadi pejabat.
Akhirnya jadi camat. Giliran kita minta dibantu untuk menerbitkan KTP, maaf kasih tahu Pak Haji, ya nggak kayak dulu lagi orang menerbitkan KTP. Sekarang kan KTP seumur hidup, ya pakai elektronik. Kalau dulu kan enak. Nah, disampaikanlah, marah. Kasih tahu Pak Camat, dia nggak jadi camat kalau bukan saya sekolahkan tuh. Saya ngurus dia jadi camat, masa bikin KTP aja nggak mau. Nah, ini apa ya, berat untuk bisa disebut masabir. Dia masih tetap asabir. Tapi kalau orang ini nanti sabar pada saat tidak diterbitkan KTP, ya udahlah kita ngerti aja. Kita ngerti. Iya, kita ngerti. Artinya apa itu? Air susu dibalas air tuba. Enak aja minta nyuruh-nyuruh orang bikin KTP. Kasih tahu, jangan gitu caranya, datang sendiri dong. Mentang-mentang dia menyekolahkan saya, ya udah selesai. Itu takdirku memang jadi selesai melalui tangannya. Aduh, udahlah Pak, jangan Pak Camat, jangan marah-marah. Jadi itu contoh air susu dibalas dengan air tuba. Penderitaan dilewati untuk menyekolahkan dia. Giliran sudah selesai, apa sih salahnya kalau datang sendiri? Maaf Bapak, nggak bisa Pak, ini harus ambil tanda tangannya dulu ya Pak ya. Bapak nggak usah ke kantor, saya datang ke sini. Ya, itu air susu, air tuba, air tuba. Kalau ini udah memang dibantu waktu kecil, ini nggak mau bantu. Kasih tahu, kalau nggak datang nggak usah. Ya udah. Jadi itu air susu dibalas air tuba. Sabar dia. Nah itu namanya al-masabir. Pengorbanannya dibalas dengan kekasaran. Itu air susu dibalas air tuba. Itu al-masabir. Tapi ada yang lebih tinggi, as-sabur. Kalau yang pertama tadi ini, itu memang kebaikannya itu dilakukan duluan. Keburukannya belakangan. Ini keburukan, contohnya tetangga ini. Masa angin kencang turun, daun-daun tanaman-tanamannya masuk ke pekarangan tetangga, halaman tetangga. Oh, marah. Ya, marah betul. Ya kok jangan pelihara pohon kalau daunnya nggak mau disapu di halamanku. Itu gara-gara kamu sampai halaman kami rusak. Membantu tolong dibersihkan rumahnya Pak RT di sebelah itu. Udah bersih Pak, sudah semuanya. Hujan banjir. Ini gara-gara kamu banjir. Ya. Terus Pak RT-nya dicopot karena korupsi. Lalu sakit. Si tetangga yang suka dimaki-maki ini, dia bawakan kue. Anaknya dokter, dia suruh anaknya periksakan. Jadi keburukannya itu dibalas dengan kebaikan. Kalau al-masabir, kebaikan-kebaikannya itu dibalas dengan keburukan, tapi yang lampau. Kebaikan yang lampau lalu dibalas dengan keburukan. Kalau yang ketiga ini, memang keburukan yang diberikan kepadanya, tapi dibalas dengan kebaikan. Itu namanya as-sabur. Orang bisa melakukan as-sabir, air susu dibalas air susu, air tuba dibalas air tuba, itu umum tuh. Tapi air susu dibalas air tuba, itu mulai langka itu. Kita yang membantu dulu, waktu mau berutang, aduh sembah sujud, tapi giliran kita akan tagih utangnya, maki-maki kita kan. Air susu dibalas air tuba. Ya, kalau yang ketiga ini lebih parah lagi. Ya. Dia selalu maki-maki kita, tapi dia tidak pernah berbuat baik kepada kita, maki-maki. Tiba-tiba kepepet kemana-mana, pinjam uangnya Pak.
Ya, oke, saya pinjamkan. Berapa, Mas? Aku pinjam 100 juta. Ini, coba. Kejahatan-kejahatannya dibalas dengan kebaikan. Itu lebih berat. Itulah yang disebut dengan as-sabur. Maka itu kalau ingin mencontoh Tuhan, jadilah as-sabur. Bapak Ibu, sabar itu gampang diucapkan, tapi susah diamalkan. Aku sabar kok. Ya. Ketika orang meneriakkan aku sabar, itu nggak sabar. Kalau sabar nggak usah diucapin, telan di situ itu. Walaupun kalau menelan kekecewaan itu as-sabir. Aku mau balas dendam takut jadi nggak bisa, itu as-sabir. Aku sih sebetulnya bisa membalas, tapi aku maafkan. Aku sudah terlanjur mengatakan kita kembali ke titik nol. Maka udahlah, biarin aja. Itu masabir. Kalau as-sabur, memang nggak pernah berbuat baik, tapi giliran dia butuh kepada kita, kita yang melakukan kebaikan itu. Kan bisa kita mengatakan, maaf, saya nggak punya. Udah selesai. Memang dia juga nggak pernah membantu. Boro-boro membantu, dia memaki-maki kita kan. Jadi orang yang pernah menghancurkan kita, kita bantu. Ya, itulah lebih beratnya. Maka itu siapapun yang bersabar, apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin, Allah mencintai kesabaran orang-orang sabar. Oke, coba. Nah, Bapak Ibu sekalian, enak diucapkan, susah diamalkan. Sabar itu bisa kita bagi dua. Sabar dari segi badan fisiknya, misalnya memikul beban berat dilakukan oleh badan seperti mengerjakan pekerjaan berat. Yang kedua, sabar dari segi nafsu. Sabar seperti orang berpuasa kan, kulkasnya penuh tapi wajib untuk puasa, maka sabar untuk menunda tidak makan sampai nanti maghrib. Jadi kesabaran yang sempurna, sabar fisiknya dan sabar jiwanya. Kalau dua-duanya bersabar, maka itulah nanti akan naik menjadi al-masabir. Al-masabir telaten itu konsisten, akan naik menjadi as-sabur. Itulah kesabaran puncak. Seorang hamba akan mengalami dua keadaan. Keadaan itu sejalan dengan keinginan hawa nafsu. Kalau orang sesuai dengan hawa nafsunya, ya klop itu. Seperti kesehatan, keselamatan, harta, kemasyhuran, luasnya pergaulan, banyak pengikut dan penolongnya, serta semua kelezatan-kelezatan duniawi. Ya, itulah keinginan hawa nafsu ingin mendapatkan hal seperti itu. Sangat butuh seseorang hamba untuk memiliki kesabaran ketika dalam keadaan ini. Jika tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya dalam hal ini, maka itu akan terjerumus ke dalam keserakahan, kecenderungan melampaui batas. Ya, jangan sampai nanti ketidaksabaran kita menimbulkan malapetaka buat orang lain. Itu dosa ganda. Kalau sabar kita, tapi atau begini, ketidaksabaran kita menimbulkan malapetaka buat orang lain, itu dosa murakkab, dosa ganda. Nah, yang inilah banyak sekali nafsu itu menghiasi motif kita. Zuyina linasi hubbu syawati minan nisa wal banina wal qanatira al muqantara minad dhahab wal fiddata wal khail al musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikanlah indah pada pemandangan manusia kecintaannya kepada apa yang diingini, wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan. Maksudnya kuda pilihan ini BMW atau Mercy, bintang-bintang ternak, binatang-binatang ternak, ya, dan sawah-sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baiknya. Ya, itulah jenis-jenis kesabaran yang bisa memicu nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiqu amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian itu, ya, sehingga kalian melalaikan dari berzikir mengingat Allah. Maksudnya, jangan karena anak-anak dan harta yang kita miliki membuat kita itu berjarak dengan Allah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahzaruhum.
hati-hati. Kita diminta warning oleh Allah di sini. Sesungguhnya sebagian dari istri kamu dan anak-anak kamu adalah musuh bagimu. Hendaklah kamu berhati-hati terhadap mereka, hati-hati terhadap istri. Kalau kemauannya melampaui batas sampai kita dipaksa untuk membelikan sesuatu di luar kemampuan kita sehingga kita korupsi, maka istri kita itu iblis. Tapi jangan mengatakan lu iblis lah. Itu bertengkar tuh jadinya. Katakanlah dengan penuh diplomasi, penuh kesantunan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Yang kedua, keadaan hal itu tidak sejalan dengan keinginan hawa nafsu dan tabiat manusia. Keadaan ini adalah ada kalanya berhubungan dengan ikhtiar atau tidak ikhtiar manusia. Nah ini kalau kita lihat ini ada pembagiannya 3 misalnya, mana sabar yang berhubungan dengan ikhtiar manusia seperti perbuatan taat dan maksiat. Kita tidak mau melakukan itu, sabar. Wahai nafsu sabarlah, itu haram kok, itu zina. Kita berhasil menjadi pemenang, the winners, daripada ada kesempatan, kita diajak gratis lagi di sebuah tempat yang aman. No way, tidak ada, itu haram. Nah, itu harus sabar tuh. Yang kedua, hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ikhtiar, tapi ia masih bisa ya berikhtiar dalam mencegahnya seperti gangguan orang lain. Wah, ini ke malam minggu. Kalau saya ikut undangan itu nanti saya mabuk-mabukan juga di puncak itu. Lebih biasa di sini yang ngaji sama anak keluarga. Nah itu kita pemenang. Yang ketiga, hal-hal yang tidak termasuk dengan ikhtiar manusia dan ia juga tidak termasuk tidak bisa berikhtiar untuk mencegahnya, seperti bencana dalam musibah. Jadi natural, secara musibah itu naturalnya kebakaran. Kita kan bukan bakar rumah kita, orang lain. Tenggelam, kita tiba-tiba ada angin topan menenggelamkan perahu, kekayaan habis di situ. Jadi sabar terhadap musibah itu lebih utama daripada sabar terhadap larangan dan perintah. Karena sabar lebih berat daripada sabar terhadap kedua-duanya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, kita habiskan dulu sabar. Nah, ada obatnya sabar nih. Kita kan, aku nggak bisa sabar. Kalau kita mengatakan, kan kesabaran punya batas. Kalau sudah melampaui batas, awas loh. Nah, orang yang memberikan batas kesabaran, itu masih as-sabir. Tapi kalau sudah nggak membatasi waktu kesabarannya, ya bisa permanen, maka itu namanya al-masabir. Untuk menjadikan sabar itu ada pada diri kita, kiatnya satu, melemahkan dorongan syahwat dengan 3 hal. Jadi syahwatnya ditekan, cara menekan syahwat, mengurangi atau meninggalkan makanan yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Jangan minum obat kuat kalau nggak punya istri, pasti akan robos orang lain. Seperti memperbanyak puasa serta menyederhanakan hidangan berbuka. Itu yang kita lakukan kalau kita ingin mengecoh ini. Berpuasalah, kata Rasulullah, sumu ada hadisnya itu kita diminta untuk berpuasa karena puasa itu bisa mengurangi nafsu syahwat. Sumu tasihun, berpuasa supaya kalian berpuasa. Ya, kita disuruh kawin. Ya ayuhan nas, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa illam yastati' falaihi bisyam. Kalau wahai manusia, kalau kamu sudah memenuhi syarat untuk kawin, kawinlah. Tapi kalau enggak sanggup membiayai perkawinan itu, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija'un, karena puasa itu bisa mengurangi nafsu syahwat. Jadi kalau orang nafsu tinggi, syahwat tinggi, tidak punya istri atau suami, lawan dia dengan puasa. Yang kedua, menghilangkan sebab-sebab yang dapat membangkitkan nafsu birahi seperti menjaga pandangan. Sudah tahu istrinya pergi keluar kota atau keluar negeri. Buka film porno lagi di komputernya. Udah terpancing.
Nah, justru keadaan kita rawan, jangan memancing diri kita untuk melakukan. Jangan pegang uang cash ketika suami atau istri tidak ada, sebab itu berpotensi digunakan untuk melakukan macam-macam. Angka perselingkuhan, Bapak Ibu, dari hari ke hari, tahun ke tahun, makin membludak. Ya, saya katakan membludak karena perceraian, karena perselingkuhan banyak banget. Ya. Yang ketiga tentunya, untuk mengecoh, untuk sabar kita itu permanen, menyalurkan nafsu tersebut kepada tempat-tempat yang dibolehkan, seperti menikah, atau nafsu kita kuat, kita olahraga, lari 10 kilo deh, habis sholat subuh. Energinya terbakar tanpa harus membayangkan macam-macam. Inilah yang kita lakukan kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Terakhir adalah menguatkan dorongan agama, ya, dengan cara apa? Yaitu menyadarkan agar keutamaan melawan hawa nafsu dan manfaat yang diperoleh di dunia dan akhirat. Yang kedua, melatih serta membiasakan dorongan agama dan mengadopsi dorongan hawa nafsu secara bertahap, ya, sampai ia mampu mengendalikan dorongan itu. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mampu mempertahankan kesabaran seperti tadi, langgeng legah, ya, perjalanan kita. Insya Allah, Bapak Ibu, tantangan kita dalam menjalani kehidupan ini akan ringan kalau kita itu bersahabat dengan kesabaran. Tapi jika kesabaran pergi dari diri kita, maka kita akan bertambah merasakan langganan malapetaka, penyakit, dan sebagainya. Kenapa? Stres melulu. Orang yang sabar nggak pernah stres, tapi kalau orang yang stres itu indikatornya bukti ketidaksabaran. Nah, kecuali kalau ada penyakit bawaan atau menular yang menyebabkan stresnya. Tapi insya Allah manusia normal, lawanlah stres itu dengan kesabaran. Nanti kita akan bahas syukur pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ya Habib Allah.